Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Nur Syanas Umaira dari STOK Binaguna Medan, kelas PJKRB semester 2. NIM 200310074. Berikut ini adalah tugas profesi kependidikan mengenai konsep, alat pembelajaran, bahan pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Pertama kita masuk pada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode itu bisa berupa pembiasaan, caranya yang digunakan untuk membiasakan peserta didik berpikir, bertindak, maupun bersikap sesuai dengan aturan. Yang kedua, metode tauladan, ketauladanan. Yang ketiga, metode pemberian ganjaran. Yang keempat, metode pemberian hukuman. Yang kelima, metode ceramah. Yang keenam, metode diskusi. Dan yang ketujuh, metode tanya jawab. Adapun fungsi dari metode pembelajaran ini, yang pertama sebagai motivasi ekstrinsik, yang kedua sebagai strategi pembelajaran, yang ketiga sebagai alat mencapai tujuan. Dan tujuan dari metode pembelajaran ini, yang pertama membantu kegiatan belajar mengajar, yang kedua menghantarkan hasil pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada alat pembelajaran. Alat pembelajaran adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan atau digunakan untuk menjelaskan konsep pembelajaran dari materi yang kurang jelas atau abstrak menjadi materi yang jelas atau nyata. Tujuan alat pembelajaran sendiri yang pertama adalah agar proses pembelajaran lebih efektif dengan meningkatkan semangat belajar siswa. Yang kedua, agar belajar lebih jelas dan siswa dapat menyesuaikan saat berada di dalam kelas maupun berada di luar kelas. Manfaatnya sendiri adalah pertama, untuk menimbulkan minat dan bakat peserta didik. Yang kedua, mencapai tujuan sasaran. Yang ketiga, mempermudah saat penyampaian materi pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran itu sendiri, yang pertama, menangkap momen penting atau hal-hal tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan atau objek tertentu. Yang ketiga, menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Manfaatnya itu adalah pengajaran lebih menarik sehingga tidak membosankan. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya. Yang ketiga, siswa akan lebih banyak belajar karena tidak hanya mendengar penjelasan saja. Yang terakhir adalah bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis. Manfaatnya, yang pertama, pendidik akan memiliki bahan ajaran yang membantu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran akan lebih menarik dan mengesankan. Yang ketiga, mempermudah setiap kompetensi yang harus dikuasai. Selanjutnya, tujuan dari bahan pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, mempermudah guru dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi materi yang disampaikan. Nah, itu tadi adalah 4 konsep kompetensi seorang guru. Pertama ada metode pembelajaran, kedua ada alat pembelajaran, ketiga media pembelajaran, dan keempat bahan pembelajaran. Nah, itu saja video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.